Rasa sakit hati dan cemburu buta adalah alasan kenapa kasus pembunuhan sadis ini bisa terjadi. Seorang wanita yang menjadi selingkuhan seorang suami tega menghabisi nyawa istri sah selingkuhannya. Setelah melakukan aksi keji itu, pelaku sempat-sempatnya mengunggah sebuah video TikTok yang kemudian video itu viral di media sosial. Bagaimanakah kisah ini bisa terjadi? Jadi begini ceritanya. Kisah ini diawali dengan gegernya sebuah kejadian yang terjadi di sebuah dusun yang bernama Dusun Lorpor, Desa Karanggayam, Sampang, Madura. Sebuah kejadian tentang tewasnya seorang ibu muda yang bernama Siti Maimunah pada 9 Januari tahun 2024 lalu. Korban sempat dibawa ke puskesmas, namun naas dikarenakan akses menuju puskesmas agak jauh dan susah sehingga membutuhkan waktu agak lama. Nyawa korban tak tertolong kemudian. Sebelum mendalami lebih jauh lagi tentang kasus mengerikan ini, mari mendekat, ayo merapat. Siti Maimunah yang saat itu berusia 29 tahun merupakan istri sah dari Pusini, 32 tahun. Hubungan pernikahan yang mereka jalani telah terjalin selama bertahun-tahun. Tidak ada permasalahan yang berarti. Rasa percaya yang diberikan oleh sang istri begitu tinggi, sehingga apapun yang dilakukan oleh sang suami selalu mendapatkan restu dari sang istri. Hingga kepercayaan itu kemudian dikhianati oleh Pusini, si suami. Ia secara diam-diam menjalani sebuah hubungan dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Fitria, 30 tahun, yang masih tinggal di satu dusun. Hubungan perselingkuhan yang dijalani oleh Pusini dan Fitria dilakukan dengan secara diam-diam, tanpa ada yang tahu. Keduanya begitu rapi, menyembunyikan kisah terlarang dari orang-orang di sekitar mereka. Terutama Pusini, sang suami. Ia begitu piawai, menyembunyikan hubungan gelapnya dengan Fitria. Hubungan gelap yang terjalin antara dua orang tersebut telah berlangsung selama 2 tahun. Mereka berpura-pura seolah-olah tidak ada kejadian yang aneh di antara mereka. Hingga pada suatu hari, Pusini yang merasa bersalah telah berselingkuh dengan Fitria, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Fitria. Ia tak mau hubungan toksik itu berlarut-larut dan mengganggu hubungannya dengan sang istri yang ia sangat cintai itu. Pusini begitu mencintai sang istri, sehingga ia pun memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Berakhirnya hubungan gelap itu membuat Fitria tak terdiam. Ia marah-marah kepada Pusini saat itu. Ia tak mau begitu saja ditinggalkan. Dan saat itu pula, Fitria sempat mengultimatum Pusini untuk memilih dia atau sang istri. Tentu saja, Pusini lebih memilih sang istri sahnya, Siti Maimunah. Ia juga menyampaikan bahwa Pusini dan istri berniat ingin membuka lembaran hidup barunya di Surabaya. Mereka berniat membuka warung kelontong. Awalnya perkataan Pusini itu tidak dipercayai oleh Fitria. Tetapi setelah tahu bahwa Pusini telah menjual mobilnya yang akan dipakai sebagai modal membeli kios, barulah Fitria percaya akan semua yang dikatakan oleh Pusini, sang kekasih gelapnya. Kenyataan pahit harus diterima oleh Fitria. Angan-angan untuk terus bersama dengan Pusini pupus sudah. Ditambah dengan kepindahannya ke Surabaya nanti akan membuat Fitria tak bisa bertemu dengan Pusini lagi. Hari-hari gelap yang dijalani oleh Fitria tanpa Pusini membuat kesedihannya semakin mendalam. Kegalauan yang luar biasa dialaminya. Ternyata hal itu membuat nalarnya terkoyak-koyak. Rasa dendam dan sakit hati tiba-tiba menguasai hati dan pikirannya saat itu. Saat itu ia kemudian mencari kakaknya dan menanyakan perihal di mana ia meletakkan celurit yang biasa ia pakai untuk mengarit rumput itu. Tanpa curiga sang kakak pun menunjukkan posisi di mana ia meletakkan celurit itu. Setelah menemukan celurit itu, kemudian ia periksa. Nampaknya celurit itu masih tajam dan runcing. Kemudian celurit itu ia amankan terlebih dahulu, sembari menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Setelah mendapatkan tanggal yang pas dan cantik, ia pun segera bersiap untuk melancarkan niat kejamnya itu untuk menghabisi nyawa Siti Maimunah, istri sah mantan pacarnya itu. Pagi itu, tanggal 9 Januari tahun 2024, tepat pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Fitria yang tinggal tak jauh dari rumah Siti Maimunah di Dusun Lorpor, Desa Karanggayam,
Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Datang memasuki rumah Siti Maimunah dengan cara mengendap-endap melalui pintu samping rumah tersebut dengan mengenakan pakaian serba tertutup sambil menenteng celurit milik kakaknya. Fitria, wanita pembawa celurit itu, kemudian memasuki kamar si ibu muda tersebut. Fitria kemudian menemukan calon korbannya sedang tertidur pulas, yang kebetulan hanya sendiri di kamar itu. Dikarenakan sang suami Pusini sedang berada di Surabaya untuk mengurus pembelian kios warung kelontongnya. Setelah memastikan bahwa itu benar adalah Siti Maimunah, kemudian dengan membabi buta, Fitria mengayunkan celuritnya ke tubuh ibu muda yang sedang tertidur itu berkali-kali tanpa ampun, tanpa rasa iba sedikit pun. Rintihan kesakitan yang didengar pelaku tak mampu menghentikan ayunan celurit itu. Ayunan demi ayunan, tebasan demi tebasan, terus ia lakukan ke tubuh sang ibu muda itu. Setelah dirasa cukup, pelaku kemudian pergi secepat-cepatnya meninggalkan rumah tersebut. Teriakan korban kemudian didengar oleh sang kakak yang kebetulan tinggal di rumah itu juga. Kakak korban sempat hampir saja menangkap pelaku. Ia sempat melihatnya melarikan diri seiring dengan teriakan dan rintihan korban yang didengar oleh sang kakak. Namun sayang, pagi itu Fitria bisa lolos. Siti Maimunah yang bersimbah cairan merah itu kemudian ditolong oleh warga dengan membawanya ke puskesmas setempat. Dikarenakan di dalam dusun tempat tinggal korban terbatas akses kendaraan, maka korban Siti Maimunah baru aja dibawa ke puskesmas pada pukul 6 waktu Indonesia Barat atau 2 jam setelah kejadian. Sesampainya di puskesmas, dengan berat hati, sang ibu muda, istri Pusini, Siti Maimunah, dinyatakan meninggal dunia akibat luka tebasan celurit yang cukup dalam di seluruh tubuhnya. Berita meninggalnya Siti pun menyebar ke seluruh kampung, yang kebetulan juga tersiar ke telinga Fitria. Fitria pun sempat ikut dalam proses pemakaman Siti Maimunah. Tampak tak ada ekspresi kesedihan di wajah Fitria saat itu. Setelah tindakan kejinya tersebut, Fitria sempat-sempatnya bertiktok ria. Melalui akun TikTok pribadinya, ia mengunggah sebuah video. Belakangan, video ini pun viral dengan komentar yang berisi hujatan warganet. Atas kejadian tersebut, kemudian polisi melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari penyisiran tersebut ditemukanlah sebuah pakaian. Pakaian yang diduga milik pelaku yang ditemukan di semak-semak tak jauh dari rumah korban. Selain itu, polisi juga memeriksa HP milik sang suami, Pusini, dan ditemukan fakta-fakta perselingkuhannya dengan Fitria. Akhirnya segala bukti pun menjurus ke satu orang, yaitu Fitria, wanita selingkuhan suami korban. Akhirnya dengan mudah, polisi mengamankan Fitria di rumahnya. Setelah itu, Fitria pun digelandang ke kantor polisi. Dan tak lupa, polisi juga menemukan celurit yang dipakai untuk menghabisi Siti di pagi itu. Suami korban, karena ada rencana untuk tinggal di Surabaya. Untuk bekerja di Surabaya, membuka lapak bersama korban. Status tersangka ini dan istri apa bagaimana dan yang tidak ada hanya hubungan gelap. Pihak keluarga korban sempat tak percaya bahwa Fitri lah yang melakukannya, dikarenakan Fitri cukup dekat dengan korban dan keluarga korban. Namun itulah faktanya. Kini pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan pasal 351 tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Kita akan tunggu proses hukum yang akan dijalani, dan semoga vonis hakim nanti bisa jatuh kepada keadilan yang seharusnya. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana cara menjaga sisi kemanusiaan kita agar tetap pada koridornya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Mohon dibantu dengan subscribe, like, dan share, karena dengan itu semua, channel ini akan terus berkembang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah informasi, dan lain-lain. Akhir kata saya Jonte, bye-bye.